Halo semuanya, senang sekali bertemu lagi dengan Anda dalam acara hari ini, acara yang didedikasikan untuk berbicara tentang kesehatan, tentang kegembiraan hidup, dan tentang hal-hal sederhana namun bermakna dalam hidup kita. Ada sebuah cerita kecil yang sering saya ceritakan kepada murid-murid saya, dan hari ini saya ingin berbagi dengan Anda. Anda tidak perlu pil ajaib, juga tidak perlu olahraga berat. Terkadang hanya sepiring sayuran bersih, semangkuk sup hangat sudah cukup untuk membuat tubuh Anda tersenyum. Anda tahu, ketika kita masih muda, semua yang kita makan lezat, kita merasa sehat. Semangkuk nasi putih, sepotong daging goreng, atau bahkan makanan cepat saji di jalan, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, ketika kita memasuki usia tua, semuanya mulai berubah. Denyut jantung melambat, sistem pencernaan menjadi lebih malas, dan kebiasaan makan yang tampaknya tidak berbahaya tiba-tiba menjadi beban bagi tubuh. Hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk duduk, menyeruput secangkir teh, dan mendengarkan sayuran yang harus kita konsumsi sebagai orang lanjut usia, dan sayuran yang harus kita batasi, bukan untuk menggurui atau mempersulit, tetapi untuk membantu kita hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan hidup dengan kualitas yang benar-benar layak dihormati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sahabat-sahabat terkasih, saat kita menginjak usia 60 tahun, tubuh kita mulai mengirimkan sinyal-sinyal yang sangat halus. Sistem pencernaan kita tidak lagi bekerja sebaik saat kita berusia 20-an, asam lambung melemah, dan motilitas usus, kontraksi yang mendorong makanan masuk melambat. Hasilnya, kita rentan terhadap kembung, sembelit, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Belum lagi, kemampuan untuk menyerap zat gizi mikropenting seperti kalsium, zat besi, atau seng juga menurun. Hal ini menyebabkan masalah yang sering dihadapi banyak orang lanjut usia, osteoporosis, anemia, atau sistem kekebalan tubuh yang melemah, yang membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Jadi, apa peran sayuran dalam cerita ini? Anda mungkin berpikir sayuran hanyalah hidangan sampingan yang menyenangkan, namun tidak. Sayuran bukan sekadar serat. Sayuran adalah harta karun vitamin, mineral, dan antioksidan yang hebat. Sayuran bagaikan pembersih yang senyap, membantu membersihkan radikal bebas, yaitu radikal yang merusak sel, yang menyebabkan tubuh kita menua lebih cepat. Selain itu, beberapa sayuran juga memiliki kemampuan ajaib, membantu menurunkan tekanan darah, mengatur gula darah, dan meningkatkan daya tahan alami. Terutama bagi Anda yang mengidap penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Sayuran adalah teman yang sangat diperlukan. Saya ingat apa yang dikatakan seorang dokter yang saya temui, jika Anda ingin berumur panjang tanpa harus bergantung pada obat, jadikan sayuran sebagai obat alami Anda setiap hari. Dan sungguh, hadirin sekalian, sayuran tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyehatkan jiwa, membantu kita merasa lebih ringan dan lebih sehat setiap hari. Sekarang, mari kita bahas 4 kelompok sayuran emas yang harus ditambahkan oleh setiap orang lanjut usia ke dalam menu harian mereka. Saya akan membahas setiap kelompok secara terperinci, beserta manfaat dan saran hidangan yang mudah Anda terapkan. 1. Sayuran berdaun hijau tua melindungi tulang dan sendi serta mencerahkan mata. Pertama, mari kita bahas sayuran berdaun hijau tua seperti bayam, kangkung, dan bayam duri. Inilah bintang dalam dunia sayur-sayuran. Mengapa mereka istimewa? Karena mereka kaya akan kalsium, vitamin K, dan lutein. Kalsium dan vitamin K membantu meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi
Risiko osteoporosis masalah yang dihadapi banyak orang tua. Bagaimana dengan lutein? Ini seperti perisai untuk melindungi mata, memperlambat proses degenerasi makula, membantu Anda menjaga mata Anda tetap cerah untuk membaca buku, menonton TV, atau menonton cucu-cucu Anda bermain. Hidangan yang disarankan, bayam. Tumis dengan minyak zaitun, cukup tumis sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Bayamnya lembut, harum, dan mempertahankan nutrisinya. Sup bayam dengan udang, semangkuk sup merah cerah, manis, sangat mudah dimakan, sangat baik untuk orang tua. Jika Anda kesulitan mengunyah, cobalah bubur sayuran hijau, haluskan bayam atau kangkung, masak dengan bubur putih, tambahkan sedikit daging cincang untuk kekayaan rasa. 2. Sayuran yang mengandung kalium menstabilkan tekanan darah, mengurangi rasa lelah. Selanjutnya, ada sekelompok sayuran yang kaya akan kalium seperti labu, ubi jalar, dan pare. Kalium merupakan mineral hebat yang membantu tubuh membuang kelebihan natrium melalui urin, sehingga secara alami menurunkan tekanan darah. Pada hari-hari ketika Anda merasa lelah dan lesu, hidangan yang terbuat dari ubi jala atau labu akan membantu Anda merasa penuh energi. Lebih banyak, secara khusus, pare meskipun pahit, merupakan pahlawan bagi penderita diabetes. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pare dapat membantu mengendalikan gula darah, mendukung insulin agar bekerja lebih efektif. Hidangan yang disarankan, labu kukus dengan tulang lunak, sup yang manis, mudah dicerna, dan bergizi. Pare kukus isi daging, rasa sedikit pahit berpadu dengan daging, sangat lezat dengan nasi. Ubi jalar kukus, ganti nasi putih dengan ubi jalar kukus, mengenyangkan sekaligus baik untuk jantung. 3. Kelompok sayuran yang mendinginkan hati, mudah dicerna mencegah sembelit. Kelompok ketiga adalah sayuran yang membantu mendinginkan hati dan mendukung pencernaan seperti kubis, mentimun, dan penyor. Sayuran ini mengandung banyak air dan serat larut, membantu melunakkan tinja, mencegah sembelit masalah yang sangat umum pada orang tua. Penyor juga memiliki efek membersihkan panas, mengurangi panas dalam, mendukung fungsi hati dan usus. Segelas jus pegagan dingin di sore musim panas tidak hanya lezat, tetapi juga merupakan cara yang bagus untuk merawat tubuh Anda. Hidangan yang disarankan, jus pegagan yang dimasak dengan kacang hijau, blender pegagan. Masak dengan kacang hijau hingga lunak, tambahkan sedikit gula batu. Keduanya bergizi dan mudah diminum. Salad mentimun asam manis, potong tipis-tipis, campur dengan cuka dan sedikit gula. Hidangan pembuka yang lezat, tumis kubis dengan wortel. Tumis hingga lunak dengan wortel, tambahkan sedikit bawang goreng untuk aromanya. 4. Sayuran antioksidan memperlambat penuaan sel. Terakhir, kita memiliki sekelompok sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel, paprika, dan terong. Sayuran ini mengandung beta-karoten dan antosianin yang membantu mengurangi peradangan, melindungi jantung, dan memperlambat penuaan sel. Fakta menarik, paprika merah memiliki vitamin C 3 kali lebih banyak daripada jeruk. Hanya dengan beberapa potong paprika dalam makanan Anda telah memberikan tubuh Anda dosis vitamin C yang kaya, membantu meningkatkan daya tahan, dan menjaga kulit Anda tetap cerah. Hidangan yang disarankan, wortel rebus, direbus dengan tulang atau dibuat menjadi sup. Sangat cocok untuk orang tua. Sup paprika isi, sup yang lezat dan berwarna-warni. Terong panggang dengan saus bawang putih. Terong panggang disiram dengan saus bawang putih, lezat dan baik untuk jantung. Selain sayuran yang baik, ada juga beberapa sayuran yang harus dibatasi oleh orang tua untuk menghindari bahaya bagi tubuh.
Saya akan mencantumkan 4 sayuran umum dan alasan untuk berhati-hati saat menggunakannya. 1. Acar. Kimchi tinggi garam. Berpotensi menimbulkan risiko acar atau kimchi adalah hidangan yang sudah dikenal, tetapi seringkali mengandung banyak garam. Garam meningkatkan tekanan darah, memberi tekanan pada ginjal terutama pada orang tua ketika fungsi ginjal melemah. Selain itu, jika acar tidak dibuat dengan benar, proses fermentasi dapat menghasilkan zat yang dapat menyebabkan kanker perut. Tips: makan acar atau kimchi hanya 1-2 kali seminggu. Jika memungkinkan, buat sendiri di rumah untuk mengendalikan jumlah garam, dan ingatlah untuk mencucinya dengan bersih sebelum dimakan untuk mengurangi natrium. 2. Kangkung, selada air kaya. Oksalat kangkung dan selada air memang lezat, tetapi mengandung banyak oksalat zat yang dapat bergabung dengan kalsium dalam tubuh, membentuk batu ginjal. Bagi orang tua, fungsi penyaringan ginjal telah menurun, sehingga penumpukan oksalat dapat berbahaya. Tips: jika Anda makan kangkung atau selada air, masak hingga matang, sama sekali tidak memakannya mentah. Mereka yang memiliki riwayat batu ginjal harus menghindarinya sama sekali. 3. Kecambah. Lobak tinggi nitrat. Kecambah dan lobak sangat bergizi, tetapi mengandung nitrat dalam jumlah tinggi, yang dapat dengan mudah diubah menjadi nitrit dalam kondisi penyimpanan yang buruk. Nitrit dapat merusak sel darah merah, mengurangi kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam darah. Saran: jangan simpan kecambah di lemari es lebih dari 2 hari. Saat mengolah, masak hingga matang dan segera makan untuk mengurangi risiko penumpukan nitrit. 4. Rebung segar. Sayuran tua sulit dicerna, berpotensi beracun. Rebung segar dan sayuran tua seperti sawi tua mengandung banyak serat tidak larut, yang dapat dengan mudah menyebabkan kembung dan perut kembung. Secara khusus, rebung segar mengandung sianida, racun alami yang dapat sangat berbahaya jika tidak direbus hingga matang. Saran: orang tua harus membatasi konsumsi rebung. Jika Anda memakannya, rebus hingga matang 2-3 kali. Ganti air setiap kali. Untuk membuang racunnya, hadirin sekalian, memilih sayuran yang baik adalah satu hal, tetapi mengolahnya dengan benar adalah seni. Bagi orang tua, hal-hal berikut harus diperhatikan dalam memasak. Masak hingga lembut, mudah dikunyah, rebus hingga matang, kukus atau rebus sesuai dengan orang dengan gigi lama atau pencernaan yang buruk. Batasi minyak, hindari menggoreng dengan minyak terlalu banyak. Sedikit minyak zaitun atau minyak wijen sudah cukup untuk menciptakan rasa tanpa membuat perut terasa berat. Potong kecil-kecil, masak hingga lunak. Sayuran sebaiknya dipotong kecil-kecil agar mudah dicerna, misalnya wortel atau labu sebaiknya direbus hingga lunak, hampir lumer di mulut. Bumbui secukupnya, kurangi garam, batasi penggunaan kecap ikan untuk mengurangi beban ginjal. Sebaliknya, gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, bawang bombay, jahe untuk meningkatkan rasa. Kombinasi seimbang. Makanan yang ideal harus mengandung sayuran, protein seperti daging, ikan, tahu, pati nasi, kentang, dan sedikit lemak baik seperti minyak zaitun, alpukat. Tips kecil: jika Anda memasak sup, disimpan kaldu sayur kecuali rebung segar, karena di sanalah banyak terkandung vitamin dan mineral. Agar mudah divisualisasikan, saya telah menyiapkan contoh menu untuk seminggu dengan hidangan sayur yang sederhana, mudah dibuat, dan sehat. Anda dapat merujuk dan menyesuaikannya sesuai selera. Senin, sup bayam dengan udang, wortel kukus. Selasa, tumis par dengan telur, salad kubis asam manis. Rabu, labu rebus dengan tulang, mentimun dicelup dalam tahu fermentasi. Kamis, bubur sayuran.
hijau yang dihaluskan, wortel rebus Jumat, bayam rebus dicelup dalam saus ikan encer, ubi jalar kukus, Sabtu, terong panggang dengan saus bawang putih, paprika isi kukus, Minggu, tumis kubis dengan wortel, sup pegagan yang dimasak dengan kacang hijau. Anda dapat mengubahnya secara fleksibel, tetapi ingat untuk memprioritaskan sayuran yang mudah dicerna, dimasak dengan lembut dan rendah garam. Sahabat terkasih, seiring bertambahnya usia, kita semakin jarang berbicara, tetapi tubuh kita selalu berbicara dengan pelan. Sajian dengan sayuran yang lembut, tawar, dan tanpa minyak merupakan ungkapan kepedulian yang tersirat dari sang juru masak, baik itu kita sendiri maupun anak cucu kita dalam keluarga. Saya teringat dengan gambaran nenek saya. Setiap kali memasak sup sayur, ia selalu dengan cermat memilih setiap sayuran segar, merebusnya hingga cukup lunak, dan membumbuinya dengan ringan, agar seluruh keluarga tetap sehat. Itu bukan sekadar hidangan, tetapi sepenuh hati. Makanlah sayur bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur atas tubuh ini, tubuh yang telah menemani kita selama bertahun-tahun. Setiap sayuran, setiap mangkuk sup adalah cara bagi kita untuk kembali pada kedamaian, kelegaan, dan hidup sehat setiap hari. Terima kasih telah mendengarkan acara hari ini. Silakan bagikan hidangan sayur favorit Anda dengan keluarga. Dan jangan lupa, hidup sehat adalah hidup bahagia. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya.